Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk besok ya, tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 ya. Jadi biasanya 1-2 hari masih cukup valid ya, seperti itu ya. Pada saat saya bahas ini end of day ya, jadi sudah penutupan malam hari ya. Biasanya saya bahasnya waktu sesi satu break ya, tengah-tengahnya. Jadi setelah saya bahas, kemudian saya upload di YouTube. Sebelum penutupan, Anda ada kesempatan untuk buy kalau misalnya masih tertarik ya, atau yang sudah punya kalau belum pasang stop loss, Anda bisa pasang stop lossnya. Tetapi kebetulan tadi sejak pagi saya ada acara, ada urusan, jadi saya nggak bisa buat, saya buat malamnya ya, seperti itu ya. Jadi saya buat ini malamnya tanggal 11 Desember 2023 untuk besok dan lusanya masih valid. Ini bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas 7 saham, saya sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya ya, sepertinya. Sebentar. Em, sebentar. Em, jadi sebentar saya share screen-nya. Oke, tadi yang saya sudah bahas part pertama ya. Bagian pertama AMMN, PANI, BMRI, Telkom, BBB, BBNI, dan GZCO ya. Jadi ada 7 saham. Nah, berikutnya saya akan bahas kurang lebih sekitar 7 saham juga ya. Seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan pertama adalah untuk saham Raja ya. Pak Sunar, saham Raja kenapa melonjak naik tinggi Pak Sunar? Ini juga sudah ada alertnya juga ya di Sunar Saham Live Alert ya. Sebentar saya lihatkan. Jadi saya ada tools yang namanya Sunar Saham Live Alert ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebentar. Ini sebentar saya lihatkan sharing, resume share. Nah ini. Jadi saya itu mempunyai tools yang berbayar tapi berbayarnya nggak mahal ya. Satu hari hitungannya kalau 365 hari 1 tahun, 1 hari nggak sampai Rp2.000 ya. Jadi ini real time kalau ada saham-saham yang bagus ya. Seperti Raja ya, ini jam 9.04 waktu itu ya. Dia naik ke atas 1185, dia mengirimkan alert notifikasi lewat Telegram private channel ya. Jadi target price-nya di sini sudah disebutkan 1.300 dan 1.400 dan juga stop loss-nya. Nah, ini sebelumnya sudah ada alertnya ya, mulai dari 1.050 sebelumnya ya. Awal-awal dia kasih alert itu mulai dari 1.050. Kalau kita lihat hari Kamis ya, dia ada alertnya average up 1.155. Kemudian hari Rabu sebelumnya ya, itu dia 1.150. Kemudian sebelumnya lagi 1.100. Jadi 1.050 itu awalnya alert awalnya ya, notifikasi awalnya itu signalnya mulai tanggal 4 Desember 2023. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas mengenai alertnya, toolsnya enggak ya. Ini sudah awal mulai dari 4 Desember sudah memberikan signal buy untuk Raja naik ke atas 1.050. Sudah dikasih acuan stop loss-nya dan juga target price-nya. Nah, kalau dia naik lagi, dia akan memberikan alert lagi, notifikasi, average up. Jadi kalau sudah punya, Anda boleh tambah lagi, buy lagi, atau yang belum punya, ikut aja average up-nya. Jadi kalau naik ke atas 1.100, tambah lagi, dan seterusnya. Yang terakhir itu alatnya buy Raja 1185, stop loss-nya 1145, 1105, target price-nya 1.300 sampai 1.400. Itu jamnya 9.04. Anda bisa cek itu real time ya. Jadi langsung kirim. Nggak sampai delay-nya nggak sampai 1 menit ya. Paling delay-nya beberapa detik aja ya. Kalau biasanya mungkin Anda cek, oh Pak Sunar itu 9.03. Nah ini notifikasinya alertnya 9.04. Nah, itu bukan berarti delay-nya 1 menit. Kadang-kadang mungkin notifikasinya jam 9 lebih 3 menit, berapa detik gitu ya. Jadi mungkin lebih 50 detik atau 53, jadi dia kirimnya ke menit berikutnya. Padahal nggak sampai 1 menit lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi target price-nya kan di 1.400. Kalau kita lihat di sini, ini sudah nyampe di 1.460. Tapi alatnya nggak kirim lagi karena saya sudah set 1 kali aja ya. Kalau sudah naik tinggi saya nggak kirim alat lagi karena nanti botnya akan menghitung ulang. Jadi setiap penutupan itu botnya akan eh, deep thinking lah istilahnya. Dia akan menghitung ulang kira-kira berikutnya itu target price-nya di mana, kemudian stop loss-nya di mana, dia akan hitung ulang. Sebelumnya saya coba untuk bagi kalau dia naik lagi, kalau sudah kena target price dia naik lagi 2 kali alat ya,
tapi nggak efektif ya. Jadi dia hitungnya kurang akurat. Jadi saya hitungnya besoknya aja. Anyway kan kalau misalnya Anda sudah take profit di 1.400 harusnya sudah puas kan. Ya, walaupun dia penutupannya di 1.460 ya. Untuk alat berikutnya nanti dia akan mengirimkan notifikasi kalau misalnya dia bagus ya algoritmanya seperti itu ya. Jadi itu mengenai tools yang saya buat. Jadi nggak semua saham yang ada di alert itu saya punya. Terus terang aja Raja saya nggak punya. Ya. Kenapa Pak Sunar kok nggak beli Raja? Karena portfolio saya sudah lumayan banyak ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya saya ada simpan banyak di ASI, BBCA, kemudian BBRI ya seperti itu ya. BBRI saya sudah jual, tinggal BMRI saya masih ada seperti itu ya. Dan juga beberapa saham saya sudah punya juga ya seperti itu ya. Jadi eh, saya nggak mau terlalu banyak juga karena biasanya untuk akhir tahun ini saya masih wait and see juga. Nanti mungkin Januari saya akan tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau mau menambah untuk sampai dengan nanti istilahnya itu euforia untuk kuartal pertama ya atau musim pembagian dividen di April ya. Biasanya seperti itu. Jadi saya sekarang kecenderungan masih wait and see, santai aja, nggak terlalu banyak juga ya seperti itu. Tapi kalau yang mau trading ya swing atau scalping ini juga cocok ya karena botnya mengirimkan alert. Nah sekarang saya bahas langsung ya. Jadi kalau ngikutin saya itu sebenarnya nggak semuanya berbayar sih. Ada yang free juga. Kayak YouTube channel ini kan free. Analisa sahamnya free. Jadi yang ngikutin YouTube channel aja sebenarnya sudah cukup. Raja ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Di video-video sebelumnya ada. Jadi Anda tinggal lihat aja. Jadi bukan berarti, oh Pak Sunar sudah naik tinggi kok dibahas. Atau promo alertnya, toolsnya. Enggak ya. Ya saya cuma kasih tahu aja kalau yang tertarik ya silakan join. Anyway kan cheap ya, murah ya. Nggak sampai 2.000 per hari hitungannya ya. Ya 2.000 itu apa sih ya? Wow, anggap aja ongkos parkir ya. Parkir sepeda motor ya 1.000 ya, mungkin 2 kali parkir ya seperti itu ya. Atau berapa batang rokok lah seperti itu ya. Kan nggak mahal banget ya seperti itu ya. Kalau dihitung di rata-rata perharinya nggak sampai 2.000, 1.900 berapa gitu ya. Nah ini kira-kira yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Nah untuk yang candlenya yang panjang banget bodinya seperti ini, kalau mau tahu pasang stop lossnya di mana atau trade stopnya kita harus ke intraday-nya hourly-nya supaya kelihatan. Karena kalau nggak ke hourly-nya intraday-nya nggak kelihatan. Nah ini kalau kita perhatikan ini sebelumnya ada low-nya di sini ya. Setelah dia naik tinggi ini ada testing low-nya di 1360. Jadi kalau Anda sudah punya itu pasang aja trailing stop-nya di 1360. Nah kalau dia turun lagi di bawah 1300 garis sudah saya berikan sebelumnya, Anda lebih baik jual dulu semuanya ya. Gampang banget, simple ya. Jadi sudah punya pasang trailing stop-nya 1360 dan 1300. Kenapa dua level? Ya misalnya Anda punya 100 lot. Jadi kalau dia turun di bawah 1360 Anda pasang jual 50 lot. Turun lagi di bawah 1300 ya Anda jual dulu semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu strateginya. Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya atau mau buy high sell higher ya silakan ya seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher 1460 ke atas silakan buy lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang Pak Sunar, wah ini kan hitungannya dia all time high-nya ya karena dia breakout ya. Di sini nggak ada candle. Nah, strateginya bagaimana Pak Sunar untuk mengetahui target price berikutnya? Tetap mengikuti dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi setelah 1.300 berikutnya lagi 1.400 kan. 1.400 berikutnya lagi berarti 1.500 ya. Jadi area resisten yang dia testing itu adalah 1.500 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1.500 maka target berikutnya ya setiap kelipatan 100 rupiah aja 1.600 kemudian 1.700 ya seperti itu ya. Nah ini kenaikannya kenapa Pak Sunar? Saya nggak tahu ya, saya belum cek beritanya. Apakah ada akuisisi atau right issue atau saham repo saya nggak tahu. Apa gara-gara beritanya labanya naik 123%, saya juga belum baca laporan keuangannya ya. Naik labanya itu dari mana? Apakah dari murni dari pendapatannya, operasionalnya, atau dari penjualan aset dan lain-lain ya. Karena kalau laba suatu perusahaan tiba-tiba naik sampai 100% lebih, kita harus lihat naiknya itu dari mana. Ya, seperti itu ya. Apakah murni dari pendapatan operasionalnya atau dari penjualan aset? Karena penjualan aset itu bisa masuk ke postur laba ruginya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus lihat seperti itu ya. Nah, yang sudah punya pasang stop loss-nya ya tadi sudah saya sebutkan 1.360, 1.300. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya 1.460 ke atas kita buy, target price berikutnya 1.500, 1.600 dan 1.700. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Yang belum punya kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area 1.300 atau 1.200. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1.300 atau di bawahnya 1.200 Anda jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan
Jadi sebelum penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, entah itu nanti di area 1.300 atau 1.200 ya, Anda bisa buy untuk buy on weakness yang belum punya. Atau kalau mau di MA20-nya, tapi MA20-nya terlalu jauh ya. Ini MA20-nya masih di 1.081-an. Jadi mungkin Anda bisa tunggu maksimum ya 1.100 lah ya. Mungkin nanti MA20-nya kalau dia langsung turun misalnya ya, saya nggak mendoakan turun nggak ya. Terus terang aja, saya itu selalu mendoakan naik ya. Misalnya ya ini saya nggak mendoakan yang turun. Misalnya kalau dia turun drastis ya dia dipotong MA20-nya ya mungkin di 1.100. Tapi menurut saya lebih amannya buy on weakness di 1.200 saja. Kalau 1.100 mungkin dia cenderung resiko dia bisa balik lagi ke 1.000 ya seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atasnya 1.100 dia bisa turun di bawahnya 1.000 dan bahkan dia bisa turun jauh di bawahnya 1.000 ya. Bisa sampai 845 ini ya. Atau 820 ini low yang sebelumnya tanggal 9 Agustus 2023 ya seperti itu ya. Kabar-kabarnya sih ya Raja ini digoreng naik tinggi katanya ada pemiliknya itu salah satunya dia adalah tokoh politik ya. Saya nggak tahu benar atau enggaknya, tapi itulah yang saya kabarnya. Apakah ini ada hubungannya dengan Pilpres? Saya nggak tahu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Apakah betul salah satu tokoh politik tersebut beliau mempunyai saham ini terus digoreng-goreng untuk mendapatkan cuan untuk berpolitik di 2024 ya saya nggak tahu ya seperti itu ya. Ini katanya seperti itu ya. Ya nggak tahu lah katanya ya seperti itu ya. Eh, apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar nggak tahu ya. Saya nggak tahu pasti. Yang penting di sini ya. Kadang-kadang kalau sudah naik saya sering dicari tanya apakah masih bisa naik ya. Apakah bakalan koreksi atau turun. Jangan-jangan dibanting bandar Pak Sunar. Ya saya nggak tahu pasti. Tapi yang bisa ditanyakan adalah yang bisa saya jawab. Apakah uptrendnya masih bagus? Ya, itu yang saya bisa jawab. Jadi selalu bertanya apakah uptrendnya masih bisa bagus. Apakah uptrendnya masih bagus? Kalau apakah masih bisa naik lagi ya ini uptrendnya kalau masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Ya karena uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Bisa buy high sell higher atau buy weakness yang sesuai dengan yang saya gambarkan ya. Jadi ini bisa potensial koreksi bisa aja atau kalau breakout lagi ke atas ya buy high sell higher seperti itu ya. Nah buy high sell higher itu bukan menyesatkan ya. Terus terang aja seperti itu. Karena prinsip saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus super kuat kita boleh buy high sell higher. Nah pertanyaannya adalah apakah Anda itu siap cuan, siap profit, tapi harus siap menanggung resikonya. Ya, jangan sampai Anda maunya cuan, profit, tapi lupa resikonya. Ya. Naik tinggi, terus bisa naik lagi, katanya Pak Sula bisa naik lagi. Tetapi kan saya sudah ingatkan, pasang stop loss-nya dan juga resiko Anda. Anda sudah siap nggak menanggung resikonya kalau dia drag down? Kalau Anda siap, ya silakan. Buy high sell higher, boleh nggak Pak Sula? Boleh. Karena prinsip saya, kalau uptrend-nya masih bagus ya, dia akan breakout higher high lagi resistennya ya, dia akan bentuk resisten lebih tinggi lagi di atasnya. Itu prinsip saya. Ya buktinya aja di sini. Ini kan uptrendnya masih mengarah ke atas. Dia higher high walaupun besoknya koreksi. Ya kan selama belum kena stop loss-nya. Acuannya biasanya dari low candle sebelumnya atau swing low-nya yang terakhir ya. Selama di atasnya itu ya dia masih potensial untuk naik lagi walaupun dia koreksi besoknya. Ya, ya tergantung resiko profil Anda. Anda mau pasang stop loss-nya di mana. Yang penting saya sudah kasih garis-garisnya ya. Ya misalnya kalau breakout ke atas 1.100 Anda pasang stop loss-nya di kalau dia gagal turun balik 1.100. Mungkin Anda berkata seperti ini, loh Pak Sunar, ini kayak kena stop loss loh, katanya garis-garisnya 1.100, dia naik kemudian gagal kena stop loss. Ya, saya sudah sering sebutkan ya, kalau kena stop loss atau trailing stop ya, ternyata besoknya masih bisa higher high, ya Anda buyback. Ya. Dinamika trading memang seperti itu. Ya. Perkara nanti, Pak Sunar, saya buyback naik, turun lagi gimana Pak Sunar? Ya kena stop loss ya jual lagi. Ya ada yang bilang, kalau hijau beli ada dulu yang pernah komentar seperti itu ya saya nggak apa-apa nggak mungkin yang komentar nggak memang komentarnya nggak saya tampilkan karena terlalu negatif banget ya cenderungan menghina ya ngapain dihapus saja menghina orang ngapain ya dia sok pinter gitu ya dia bilang katanya kalau hijau naik ya kita buy kemudian kalau merah jual kasih makan bandar gitu katanya gitu ya dia bilang gitu ya terserah sih dia punya opini seperti itu terserah tapi komentarnya nggak saya sebutkan karena dia kecenderungan istilahnya itu merendahkan saya atau menghina saya mengatakan secara nggak langsung mengatakan saya itu sesat gitu ya enggak saya itu follow the trend ya selama uptrendnya masih bagus breakout higher high boleh buy on breakout buy high sell higher boleh ya perkara nanti takut diajar bandar atau diguyur bandar saya sudah sebutkan maaf apakah Anda siap menanggung resikonya ya
Kalau sudah siap, ya silakan. Kalau nggak siap, ya tunggu buy on weakness atau pilih saham yang lainnya. Udah, gampang aja gitu aja. Ya, banyak kok yang buy on weakness sering saya sebutkan ya. Nggak semuanya yang trading breakout, enggak. Ada yang masih di bawah, saya bahas. Ya, seperti itu ya. Ada. Jadi untuk Raja kurang lebih cukup ya. Ini masih bisa ke 1.700. Saya percaya sih untuk Raja ini selama di atasnya 1.200, dia masih peluang untuk ke 1.700 atau bahkan ke 2.000 masih bisa ya. Terus terang, honestly, secara jujur saya bilang ya, jika Raja ini masih bertahan di atasnya 1.200, dia masih ada peluang naik ke 1.700 ke atas, bahkan sampai 2.000 masih bisa. Ya. Percaya atau tidak, ya nanti biarkan market yang membuktikan. Biar bisa saja saya salah, bisa, ya kan? Karena kita Sultan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya untuk Raja ini ya. Siapa yang bisa ngatur? Memangnya saya yang punya Raja, ya kan? Nggak punya, saya nggak punya Raja. Terus aja nggak ada. Apakah saya pom-pom, ya kan? Kadang-kadang repot ya. Kalau saya bilang, misalnya ini breakout ya, boleh buy gitu ya. Sudah naik tinggi buy ya, tapi besoknya masih bisa naik naik tinggi lagi kan. Tapi nanti ada yang bilang, wah pom-pom saham tuh nanti sudah naik tinggi, nyangkut tuh nanti kamu. Ya, kan saya prinsipnya tetap sama ya. Balik lagi saya ulang lagi ya. Saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, breakout higher high kita boleh buy. Ya, perkara nanti gagal ya pasang aja selalu trade stopnya atau stop lossnya. Dinamika trading memang seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut, Pak Sunar naik lagi seperti ini contohnya. Breakout atas 1.100 mungkin dilihat ke belakang. Oh, Pak Sunar, ini lama loh dia nggak breakout ke atas 1.100. Ini pun pakai palingnya 1.200 dia turun lagi. Ya wes nggak apa-apa Pak Sunar saya jual aja separuhnya. 1.200 breakout ke atas nggak berani tambah lagi atau average up langsung dekat 1.200 ini kan hari Kamis kan sudah dekat 1.200 ya. Hanya sempat 1.180 ya. Mungkin Anda takut asumsinya bakalan turun lagi. Ternyata besoknya breakout naik tinggi lagi kan seperti itu ya. Ya, padahal uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Ya, saya ulangi lagi. Selama dia bertahan di atasnya 1.200, ini Raja masih ada potensial breakout ke atas 1.700 ya. Dengan target price-nya 2.000-an masih bisa. Ya paling nggak yang terdekat ya 1.500 dulu lah ya. Breakout ke atas 1.500, kemudian 1.700, barusan 2.000. Ya. Kalau gagal, bukan salah saya karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Tapi sejauh ini uptrendnya masih kuat. Saya nggak nyarankan kalau Anda nggak berani buy high sell higher. Nggak berani scalping, nggak berani ya jangan. Daripada nanti nyangkut, lebih baik tunggu buy weakness di 3 area yang saya gambarkan. Ya, cukup ya. Berikutnya SGR, ini masih cukup menarik. Dia masih testing lagi 2.600. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena ini masih di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu di MA20-nya ketika MA20-nya dites. Artinya ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, di sanalah semangat kita untuk buy. Kalau nggak dikasih, ya ternyata Pak Sunar dia breakout lagi ke atas 2790. Boleh buy nggak? Boleh ya. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Saya sih jangan takut ya. Tapi kecuali kalau Anda takut ya tunggu aja buy weakness di MA20-nya karena saya prinsipnya follow the trend. Breakout lagi ke atas 2790 masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Bisa selama uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Sudah sederhana gitu aja. Nah, karena nanti gagal ya kita lihat aja, wait and see aja, lihat aja nanti marketnya bener atau enggaknya, turun atau naik ya, nggak ada yang tahu. Penting sejauh ini afternya masih cukup bagus ya. Kalau breakout high high kita buy lagi. Ya, karena kalau kita lihat dari sini, oh mungkin yang bilang 2240 ini sudah tinggi Pak Sunar. Sebelumnya dia naik tinggi loh. Ini sudah merah lama sideways ya. Paling nanti turun lagi. Buktinya dia breakout lagi kan. Karena uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? Ini MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Ya. Kalau kena stop loss ya kalau dia naik lagi higher high ya buyback. Kalau Anda trading ya seperti itu. Ya kalau ketinggian ya pilih saham yang lainnya atau buy-nya bertahap ya. Lebih cocok cukup ya. Berikutnya ADMR. Ini masih bisa naik lagi. Sudah saya bahas ya ADMR ya. Ini masih membentuk formasi rounding bottom ya. Di analisa saham video saya sebelumnya sudah saya bahas. Kalau dia breakout ke atas 1570 untuk ADMR, dia masih bisa breakout ke 2300 berdasarkan chart pattern rounding bottom ya. Ini memang belum terbentuk chart patternnya ya. Jangan salah paham ya. Kalau kita trading chart pattern itu harus tunggu breakout ya. Naik ke atas 1570 kita harus tunggu patternnya terbentuk, breakout baru kita buy. Ya, seperti itu. Jadi jangan mendahului chart pattern ya. Mungkin ada beranggapan, oh Pak Sunar, ini Pak Sunar sudah menggambarkan kurang lebih rounding bottom, berarti kita buy sekarang aja, nanti breakout ke atas 1570 naik lagi, ya boleh aja, karena uptrendnya masih bagus. Ya. Tapi bukan gara-gara chart patternnya Anda
menggambarkan wah ini bakalan rounding bottom breakout bakalan pasti naik tinggi, belum tentu. Jadi kalau trading chart pattern itu umumnya trading breakout ya, tunggu konfirmasi breakout dari patternnya kita baru sampai. Nah kita ukur ke target price-nya, kedalamannya dari rounding bottom ini kita ukurkan ke atas, ya itulah ketinggiannya target price kita ya. Jadi ini masih bisa naik walaupun ekor panjang ke atas. Buktinya hari ini dia higher high ya. Karena seringkali saya sebutkan ekor panjang ke atas itu belum tentu pasti reversal balik arah ke bawah ya. Jadi kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, ya kenapa why not enggak buy ya. Ya kalau takut-takut ya beli sedikit aja, naik kita tambah lagi average up. Ya. Atau buy weakness di area sudah saya gambarkan 1250-an atau di 1170 sampai 1200. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kalau nggak dikasih ya buy high sell higher. Ya, misalnya Pak Sunar, saya ikut Pak Sunar breakout ke atas 1405 saya buy, garis saya berikan ya. Nah, ternyata dia turun di bawahnya Pak Sunar gimana? Ya pasang aja stop loss-nya di 1350 atau 1305. Kalau belum kena ya masih hold ya. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, Pak Sunar saya belinya 1405, masa masa kita stop loss-nya di 1350 terlalu dekat ya, pakai acuan 1305 aja. Ya, jadi acuan stop loss pertama 1305, kemudian kalau dia turun lagi di banyak MA20-nya kurang lebih 1250 ya Anda jual dulu semuanya. Ya, kalau naik lagi breakout ke atas 1440 hanya hari ini tanggal 11 Desember 2023, yang mau tambah lagi boleh average up, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh aja. Ya. Naik ke atas 1440 kita buy, naik ke atas 1570 tambah lagi target price-nya 1790 dan 2300. Nah, untuk ADMR ini selama dia masih bertahan di atasnya 1200, jangan lupa dicatat ya. Itu masih ada potensial untuk breakout ke atas 1570 dengan targetnya paling tidak 1790. Walaupun nggak sampai 2300 ya. Jangan takut ketinggian, enggak. Kalau kita lihat bilang ketinggian itu saya bilangnya jangan buy sekarang. Nanti tunggu aja nanti buy-nya kalau dia naik ke atas 3000 gitu ya. Nah, itu ketinggian sesat ya. Saya prinsipnya follow the trend selama uptrend-nya masih bagus. Ini masih bagus uptrend-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy high sell higher boleh, atau buy weakness di area yang sudah saya gambarkan. Cukup ya. Berikutnya AGRO. Nah, AGRO ini afternya masih bagus ya, sudah saya gambarkan juga. MA20-nya mengarah ke atas, yang mau buy weakness tunggu di 274 atau di MA20-nya atau di 302 ini yang sudah saya gambarkan ya. Memang ekor panjang ke atas. Oh, maksudnya ekor panjang ke atas sebelumnya dia turun loh. Ya, di sini gampang aja sih. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya pakai MA20-nya 285 atau maksimum 274 ya. Nah, kalau misalnya tunggu naik lagi ya Anda tunggu aja lihat di sini. Ini kan tanggal 7 Desember hanya di 314. Jadi kalau dia naik ke atas 314 kita buy, atau yang mau average up silakan ya. Pakai pas berikutnya 334, 348, kemudian 394. Ini ada checkpointnya ya kalau mau tambah lagi di 370. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan resistennya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi average up. Selama uptrend-nya masih bagus. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar nggak tahu tak Pak Sunar. Ini ekor panjang ke atas pasti turun Pak Sunar. Ini ekor panjang ke atas pasti turun. Ini ekor panjang ke atas pasti turun. Ini kan hanya lower, lower, lower. Ya memang benar sih ya, nggak salah. Tapi saya follow trennya. Gampangnya saya lihat MA20-nya di sini. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ya kan, harganya masih di atasnya MA20-nya, ya kan. Ya kalau yang mau buy weakness tunggu aja di dekat MA20-nya. Kalau rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Saya sering sebutkan seperti itu ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound mantul ke atasnya garisnya sudah saya berikan di garis 2, kita boleh buy on weakness ya. Kalau gagal ya kena stop loss jual dulu. Sudah gampang gitu aja loh. Nggak usah mikir terlalu banyak-banyak. Kadang-kadang kalau kita belajar analisa terlalu mahir, ya kan, makin bingung. Nanti kita nggak trading-trading ya. Ya. Eh, Misalnya Anda pakai MACD, oh secara MACD ini masih belum Pak Sunar. Ya. Terus kita pakai Elliott Wave, wah ini Elliott Wave-nya nanti bisa ke sini gitu ya. Atau pakai Fibonacci retracement extension ya, dan lain-lain ya seperti itu. Jadi analisa teknikal itu banyak banget strateginya. Ada yang pakai RRG, ya, seperti itu ya. Terus ada lagi yang pakai turtle trading, ada pakai sistem alligator, ya, seperti itu ya. Ada yang tradingnya pakai sistem blowfish ya. Blowfish trading ada juga ya. Cuma jarang mungkin ya yang tahu ya. Begitu ya. Jadi macam-macam strateginya. Tapi kalau saya sih ngajarkan yang simpel aja MA20-nya. Karena dulu pengalaman saya sering ngajarkan edukasi per minggu mengenai stokastik, Fibonacci retracement extension, chart pattern, kemudian GAPI, ya ikan GAPI ya, GAPI MMN ya, MMA ya.
Copy Trader ya, Copy MMA itu sudah pernah saya ajarkan juga. Ya kebanyakan sih setelah ikutin edukasi itu blank karena bingung ya. Kan nggak semua orang itu technical savvy ya. Ya kalau seperti ini MA20 kan gampang. Arah ke atas, harganya di atasnya oke, breakout higher high kita buy. Ya, loh momentumnya kok nggak dilihat pas benar. Ya sebenarnya momentum mau dilihat sih boleh aja. Ya kapan-kapan kalau mau diadakan seminar mengenai trading momentum boleh juga saya adakan lagi. Kalau yang mau berminat ya seperti itu. Tinggal tulis di kolom komentar ya. Mau bahas tentang apa? Dulu MACD saya bahas mengenai detailnya sampai lumayan advance ya sampai format MACD-nya PNP. Ya kan? Kalau Anda yang belajar sampai advance harusnya tahu ya MACD format PNP gitu ya. Itu sudah saya ajarkan, tapi blank, bingung penerapannya bingung ya. Ada lagi sistem stokastik, eh, sistem Boso ya, seperti itu ya. Nah itu Boso apa itu Pak Sunar Boso? Ya. Itu pernah saya bahas di edukasi sebelumnya. Rekamannya ada di grup Sunar Samuning ada rekamannya yang lama-lama ada. Gitu. Kak mudeng banyak yang bingung akhirnya nggak dipakai. Yang simpel aja ya seperti itu ya. Cukup ya. Hanya sharing aja. Nah, akhir apakah right issue Pak Suntar? Mungkin ya. Karena biasanya akhir ini saham yang hobi right issue, tapi nggak tahu apakah right issue-nya kapan saya nggak tahu. Silakan cek yang tahu tulis di kolom komentar. Ekornya panjang ke atas tapi jangan khawatir. Yang penting follow yang garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ya, kalau mau buy langsung boleh atau tunggu nanti naik ke atasnya 314 ya, hanya tanggal 7 Desember tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya buy high seller silakan. Ya, kalau lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya Akra. Akra saya sudah bahas, saya bilang bagus ya. Kalau mau spekulasi buy boleh atau tunggu naik ke atas 1420 atau nanti tunggu MA20-nya dipotong dari bawah ke atas. Ini masih cukup menarik ya untuk Akra. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah. Harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy itu masih spekulasi buy on weakness terus terang aja. Ya. Walaupun ini formasinya candle-nya lumayan bagus. Sebelumnya saya sudah sebutkan kan, pipe bottom tapi di daily ya, bukan di weekly ya. Kalau Thomas Bulkowski itu di bukunya Getting Started in Chart Patterns, dia umumkan patternnya ini pipe bottom itu di weekly-nya lebih lebih valid. Kalau di daily-nya nggak seberapa valid ya. Jadi ini apalagi masih di banyak MA20-nya, jadi masih belum jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average stop-nya. Seperti itu ya. Pasang stop loss-nya. Ya ini targetnya di 1470, berikutnya lagi di 1540. Kalau lebih cukup ya. Nah, berikutnya MTEL. MTEL ini masih bagus sideways. Eh, kalau mau biometris di 715 boleh, atau nanti di MA20-nya. Ketika MA20-nya dites, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk biometris ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini maksudnya sebelumnya MA20-nya dia naik tinggi ya. Kemudian suatu saat dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian potong ke atas, jadi setelah kesempatan untuk kita untuk buy. Ya lumayan kalau kita buy, kita dia potong ke atas, kita masih bisa cuan dari 745 ke 770-an. Atau kalau kena step trading stopnya ya 760 kejual. Ya cuan sedikit tapi ya lumayan. Ya ini juga sama. Ini kalau dia dipotong dari atas ke bawah, memotong lagi ke atas, paling tidak mungkin 745 dikasih. Walaupun cuma nyentuh doang ekor panjang ke atasnya. Jadi ekor panjang ke atas memang itu inverted hammer ekor panjang ke atas bisa saja turun, bisa reversal, tapi nggak pasti ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas high-nya yang sebelumnya ini di sini sebelum dia ekor, dia breakout lagi ya dia akan lanjut lagi ke atas. Kalau mau buyback silakan. Kalau yang sudah kena trading stop atau stop loss buyback ya silakan. Atau yang suka buy high sell higher silakan. Jadi nggak perlu nunggu sampai ekornya ditembus lagi ke atas. Tunggu yang ketika dia kan ekor panjang ke atas, kemudian besoknya dia berusaha naik kan, gagal. Nah, kita pakai acuan hanya itu. Kalau dia turun lagi, kita jangan langsung buy. Karena trade stop atau stop loss ya biarkan. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas ya kita buy back ya. Seperti itu. Dinamika trading memang seperti itu. Buy sell, buy sell. Kalau nggak mau buy sell sering ya jangan trading. Mungkin invest atau tradingnya pakai swing ya. Swing beberapa hari atau beberapa minggu ya. Atau pakai strategi position trader ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat 715 sampai 745, 745, 760 atau 770 ya, breakout lagi ke atas berarti target price berikutnya di 800. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oh ya satu hal lagi yang saya mau kasih eh, jawabannya ada yang tanya saya sebelumnya saya belum pernah belum sempat jawab ya. Saya lupa siapa yang tanya ya karena saking banyaknya yang tanya ke saya setiap hari ya. Dia tanya ke saya Pak Sunar, saya mau jadi full time trader katanya dia itu pensiunan ya. Ya nggak masalah sih. Kalau cita-cita mau jadi full time trader nggak masalah. Cuma saya cerita aja trading itu nggak harus setiap hari. Ya.
Jadi kalau Anda mau jadi full time trader, Anda harus siapkan dulu ekonominya yang mantap ya seperti itu ya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah kalau jadi full time trader itu bukan sesuatu yang dicita-citakan. Jadi full time trader itu jangan dicita-citakan, tetapi sesuatu yang sudah dijalani. Ya, beda ya. Kalau saya kan mulai dari 2013 memang saya full time trading ya, sambil memberikan edukasi, trading dan juga investing ya, campur-campur ya. Saya tradingnya macam-macam, juga ada trading mata uang, ada ya kan. Kalau forex saya stop dulu ya. Saya forex yang maksudnya dalam arti yang pakai margin ya. Saya tradingnya sekarang pakai trading forex tapi USD, tapi bukan yang pakai margin ya, yang bisa buy and hold ya. Ketika dia USD ADR-nya turun ya, waktu itu kan 15.400 lebih saya buy. Nah yang terakhir dia melonjak naik ya saya jual ya seperti itu. Nggak pakai margin, jadi no pressure, nggak terlalu banyak ya. Jadi selain saham ada juga saham US, saham Amerika ya seperti itu, macam-macam ya. Jadi di sini saya tegaskan jangan bercita-cita jadi full time trader, nggak enak ya, stres. Ini kepala saya sampai botak ini. Dulu saya nggak botak sih. Ya, mungkin gara-gara tradingnya kebanyakan tiap hari jadi mikir-mikir banyak ya, gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dijalanin, jangan dicita-citakan, nggak enak. Lebih baik jangan jadi investor atau swing trader atau position trader ya yang jangka menengah. Kalau scalping itu memang ya beberapa saham sih bagus, scalping kayak eh, sebelumnya ya, lagi naik-naiknya BRPT, wah jos gitu, TPA jos, PTRO jos, gitu ya. Ya, tapi kan nggak setiap hari ya, nggak setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada. Ya kadang-kadang fluktuasi lah. Ya, bisnis seperti itu ya. Ya, ini masih sideways. Kalau mau buy boleh, tunggu di MA20-nya boleh, maksimum stop loss-nya di 690. Ini buy weakness di 690 aja maksimumnya. Kalau turun di bawah 690, lebih baik sih jangan buy weakness. Kemungkinan besar dia gagal uptrend-nya, kemudian dia bisa sideways atau turun lagi ya seperti itu ya. MTEL ya. 690 stop loss-nya maksimum. Yang mau buy weakness ya tunggu di MA20-nya atau 715. Memang sejauh ini disentuh kemudian dia rebound ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 745, ya kan? Ini bisa higher high lagi nggak? Maksudnya bisa. Jangan lihat ekor panjangnya, karena kalau kita lihat sebelumnya dia ekor panjang ke atas, tapi dia breakout ke atas dia masih bisa higher high lagi, walaupun membentuk ekor lagi panjang ke atas ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya. Ya ini resiko fluktuasinya lumayan tinggi ya, MTEL ya. Target price-nya 770 dan 800. Selama di atasnya 690 masih potensial naik ke 800 kalau dia breakout ke atas 745. Ya. Cukup berikutnya film. Film ini saya sudah bahas ya. Dia ada potensial untuk breakout. Ini dianalisa saham mingguan ya kalau salah, atau saham yang diborong asing. Ya, itu saya ada videonya ya. Saya lupa. Kalau salah saya yang diborong asing ya, 10 saham yang diborong asing. Ya. Uh, Playlistnya ada di video deskripsi bawah ini sih kalau mau nonton ya. Ini higher high, higher low, dan juga higher close. Masih potensial untuk breakout filmnya. Nah, mungkin ada yang curiga, Pak Sunar, jangan-jangan di 940 dia langsung di drag down, jadi membentuk double top ya. Jadi kalau di istilahnya itu diprediksi ya chart pattern-nya mungkin ini akan membentuk double top mungkin ya, saya nggak bilang pasti ya, mungkin ya. Kalau double top biasanya kan pola reversal banyaknya, tapi nggak pasti. Reversal itu kalau dia neckline yang bottom ini ditembus ke bawah ya, yang di bawah ini ya, eh, ditembus ke bawah gitu ya. Tapi kalau dia ditembus ke atas lagi, walaupun dia double top tapi dia breakout dari topnya yang keduanya nih, dua-duanya ini ya kita boleh buy lagi, buy high saya ya. Target price berikutnya setelah 3940 adalah 4.500 ya. 4.500 dapat dari mana Mas Sunar? Kalau kita mundur ke belakang nggak kelihatan kan seperti itu. Nah, itu dapat 4.500 dari mana? Ya kurang lebih aja sekitar 500-an ya. Itu yang saya gambarkan ya. Jadi setelah 3940, 4.000-an berikutnya sekitar 500-an lah ya. Karena sebetulnya di sini 3.000, ini areanya sebelumnya kurang lebih area servisnya sekitar 3.500 sampai 4.000-an ya. Nggak sampai 4.000 lah, 3.940-an ya. Jadi setelah 3.940 ya anggap aja kalau 4.000 ya 4.500. Atau mau kalau terlalu optimis ya agak diturunkan sedikit ya, 4.400 lah target price-nya ya. Setelah 394.